Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Jadi ini kita masuk ke pertemuan pertama, ya. Bahasannya adalah tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Ya, sebelum kita lebih bahas, kita bahas dulu apa sih perangkat lunak. Ya, bisa kamu lihat di sini tentang definisi perangkat lunak. Ya. Pada dasarnya adalah program komputer, ya, yang penggunaan atau disiapkan digunakan oleh pemakai. Ya. Maka ini artinya software. Nah, di sini adalah instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur atau fungsi atau kinerja yang dikehendaki. Nah, di situ pun ada namanya struktur data. Jadi kumpulan data-data yang memungkinkan nanti program akan mengelola atau memformat atau manipulasi informasi. Nah, informasi deskriptif nanti hasil dari program yang jalan tadi merupakan salinan tercetak atau bentuk-bentuk format file, ya, atau dalam bentuk di web, ya, menggambarkan bagaimana mengoperasikan dan penggunaan program. Ya, jadi pada dasarnya software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca atau ditulis oleh komputer, dengan kata lain sebagai sistem komputer yang tidak terwujud di dalam, ya, jadi nggak terlihat atau maya tadi. Oke, jadi software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Nah, data elektronik tersebut nanti meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Ya. Jadi software nanti atau perangkat tersebut sebagai sebuah sistem atau bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Artinya diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa digunakan. Salah satu fungsinya yaitu memanipulasi data, perintah, dan instruksi khusus oleh pengguna. Artinya pengguna itu dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Jadi nanti ada sarana interaksi, ya, yang menghubungkan antara pengguna dan perangkat kerasnya. Kemudian juga menerjemahkan suatu perintah software ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Ya, berikutnya kita bahas karakteristik dari perangkat lunak. Jadi artinya perangkat lunak bisa dikembangkan atau direkayasa. Ya, artinya bukan diproduksi atau di konten manufaktur, berarti bukan seperti barang yang lain, ya. Bentar, ya. Ya, berikutnya kita bahas tentang karakteristik dari perangkat lunak. Jadi perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa. Jadi bukan diproduksi artinya, dan tidak mengalami kelelahan. Artinya dia karena dia sebuah aplikasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai user, maka dia tidak akan mengalami stuck atau kelelahan. Nah, software juga dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Artinya, software itu bisa didesain sesuai dengan keinginan oleh penggunanya. Ya. Nah, berikut adalah kategori dari beberapa software. Nanti ada sistem, ya, atau sistem software, ada aplikasi, ada rekayasa ilmiah atau engineering atau science software, kemudian ada embedded software, ya, kemudian ada lini produk, ya, product line software, kemudian ada aplikasi web, kemudian ada penjelasan buatan atau ISIS atau article execution software. Itu udah macam-macam dari kategori dari perangkat lunak. Oke, di sini ada beberapa jenis dari software aplikasi. Bisa kamu lihat, ada aplikasi yang standalone, artinya aplikasi itu berdiri sendiri seperti di komputer, ya, seperti aplikasi Office pada komputer atau program desain atau Photoshop segala macam. Ada lagi interactive transition based application, itu aplikasi mengeksekusi pada program remote yang diakses oleh pengguna menggunakan PC atau menggunakan terminal, ya. Berikutnya ada batch processing system, yaitu sistem biasanya untuk bisnis, ya, dilanjut untuk memproses data input yang besar dan menghasilkan output yang disesuaikan. Contohnya ada aplikasi penagihan telepon atau sistem transaksi ATM tuh, ya. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya ada namanya embedded control system, ya. Ada sistem kontrol yang mengontrol dan mengelola software, hardware, ya. Contohnya di sini bisa kamu lihat di anti-lock mobil, segala oven, microwave. Nah, berikutnya ada terpas sistem, yaitu sistem yang menggunakan untuk pribadi atau misalnya pengikut pengguna.
seperti game ya. Ada juga sistem berbasiskan model dan simulation, yaitu mengembangkan software objek yang saling berinteraksi seperti simulasi pesawat segala macam. Berikutnya ada data collection system, yaitu sistem yang mengumpulkan data dari lingkungan mereka menggunakan satu set sensor dan mengirimkan data ke SIM lain untuk diproses. Ini data collection system ya. Seperti controller ya, atau sensor misalnya di conveyor di industri segala macam. Berikutnya ada sistem of system, atau sistem yang terdiri dari beberapa perangkat kompleks yang lain. Jadi sistem dengan sistem lain sangat terintegrasi menjadi satu kesatuan, seperti IRV atau MRV ya. Berikutnya ada software warisan di sini, yaitu aplikasi yang biasanya didasarkan dari kebutuhan yang lama diadaptasikan sedemikian rupa akhirnya memenuhi kebutuhan baru atau lingkungan yang baru tanpa merusak teknologi yang lama ya. Ada juga software warisan harus ditingkatkan kinerjanya, artinya supaya dapat dijalankan berdasarkan kebutuhan sistem baru. Misal sistem yang lama sudah berjalan, bagaimana di-expand ke aplikasi sistem yang terbaru seperti mobile ya, bisa ditingkatkan walaupun tidak strukturnya tidak berubah secara banyak. Nah, ada juga software warisan yang diperluas, artinya agar dapat saling beroperasi biasanya di sistem basis datanya ya, yang lebih modern, misalnya seperti servernya datanya masih menggunakan database lama berubah menjadi database yang bisa tersupport ke aplikasi yang terbaru ya. Nah, di sini software warisan artinya juga bisa dirancang ulang sehingga dapat hidup dalam lingkungan operasi di dalam jaringan komputer. Artinya di standalone bisa di-expand menjadi sebuah function di dalam jaringan. Nah, berikutnya kegagalan software. Jadi faktor penyebab kegagalan software banyak. Pertama ada peningkatan tuntutan, terlalu banyak tuntutannya dari user, itu terlalu kompleks, sedangkan infrastrukturnya tidak mendukung ya. Artinya sistem harus dibangun secepat mungkin ya, lebih kompleks. Jadi sistem harus memiliki kemampuan yang baru yang sebelumnya dianggap mustahil ya. Itu faktor-faktor salah satu penyebab. Artinya membangun terlalu buru-buru tanpa dianalisa kan tidak sesuai, makanya banyak yang gagal. Harapan yang rendah, nah itu biasanya harapan rendah untuk menulis program komputer, artinya menggunakan program atau RPL. Jadi banyak usaha tidak mendukung metode artinya. Nah, mengapa kita belajar RPL? Artinya tadi supaya harapan kegagalan ini diminimalis, artinya bisa diketahui sebagaimana. Nah, artinya kita menggunakan metode ya, walaupun akibatnya software itu jadi mubazir atau tidak ya. Holder yang terlibat dalam RPL, ada user, ada customer, client ya, ada software development, ada development manager. Nah, ini adalah yang terlibat dalam pembelajaran atau metode penggunaan RPL. Ya, di sini kita bahas tentang RPL. Di RPL ada suatu teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi software dari tahap awal sampai pemeliharaan. Jadi RPL itu adalah atau disebut tadi ya, RPL satu bidang profesi ya yang mempelajari tentang pengembangan software atau perangkat-perangkat lunak, termasuk dalam pembuatannya hingga pemeliharaannya, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Jadi bisa dikatakan RPL ada perubahan. Jadi RPL merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan dan membangun kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh software atau perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efektif dan efektif antara pada user ya pasti. Jadi software sendiri merupakan kumpulan data yang tadi kita bahas yang dikelola. Ya. Ya, di sini tujuan utama dari RPL ya pasti mengembangkan perangkat lunak ya. Artinya tujuan utamanya pasti ya, artinya harus memiliki fungsi dan penggunaan yang spesifik. Bisa digunakan oleh penggunanya, bisa juga yang kedua memperbaharui fungsi. Jadi fungsi yang ada pada software nanti terkadang perlu diperbaharui ya. Nah, berikutnya adalah menciptakan user friendly, yaitu perangkat lunak yang user friendly, memiliki tampilan yang menarik, fungsional, serta mudah digunakan atau mudah dipahami ya. Berikutnya mengintegrasi perangkat mekanik ya, biasanya peralatan mekanik yang ada bisa memerlukan integrasi ya. Nah, berikutnya di RPL juga ada namanya perawatan ya. Jadi mempelajari bagaimana kamu jangan terpaku pada buatnya aja, tapi bagaimana sistemnya sudah jadi itu